لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih mendapatkan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan di dalam kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Pada bab ini beliau rahimahullah taala membahas tentang syirkul mahabbah, yaitu syirik yang berhubungan dengan kecintaan. Syirkul mahabbah adalah bagian daripada syirik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah kalian sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syai'an, yaitu kalimat ataupun kata-kata nakirah yang maknanya umum, lawan daripada kata-kata ma'rifah. Ketika didapatkan dalam Al-Quran ataupun dalam ungkapan bahasa Arab secara umum, ada kata-kata nakirah kemudian didahului dengan ungkapan larangan, la tusyriku, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dzalika yufidul umum, hal tersebut menunjukkan keumuman. Jadi an-nakiratu fi siyaqin nafyi yufidul umum. Nakirah dalam bentuk ungkapan nafyi ataupun nahyi, larangan ataupun penafian, itu menunjukkan keumuman maknanya. Artinya apa? Syirik itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun. Syirik menyekutukan Allah dengan malaikat, dengan para nabi, dengan para alim ulama, ataupun syirik secara umum, baik syirik akbar ataupun syirik asghar, ataupun syirik yang sifatnya i'tiqadiyah, keyakinan dalam hati, ataupun kesyirikan yang sifatnya adalah qauliyah, ucapan, ataupun syirik yaitu menyekutukan Allah yang berhubungan dengan af'al, yaitu perbuatan hamba. Semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu bisa diambil kesimpulan dari surat An-Nisa ayat 36 dan dari surat-surat ataupun ayat-ayat lainnya. Ahlul ikhwan, syirkul mahabbah ini adalah merupakan bentuk kesyirikan yang berhubungan dengan hati. Dan mulai dari bab ini dan bab-bab setelahnya, ada beberapa bab setelahnya, al-muallif Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab membahas tentang ibadah-ibadah yang berhubungan dengan hati. Artinya apa? Ibadah yang berhubungan dengan hati ketika dipalingkan ataupun diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah syirkul qalb, syirik dalam hati ataupun syirik dalam keyakinan. Ahlul ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala. Kemudian sebagaimana telah kita ketahui, jadi al-mahabbah, kecintaan itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang secara global ada dua macam. Yang pertama adalah syirkul mahabbah. Yang pertama ada al-mahabbah yang sifatnya adalah ubudiyah, yaitu kecintaan yang sifatnya adalah ta'abbud, sifatnya adalah ubudiyah. Dan ini tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kecintaan yang terdapat di dalamnya al-dhullu wa ta'zim, yaitu kecintaan dengan merendahkan diri dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mencintai selain Allah diiringi dengan rasa al-dhul, merendahkan diri dan pengagungan, maka berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam mahabbah, di dalam kecintaan.
Kemudian yang kedua adalah kecintaan yang pada dasarnya bukan suatu ubudiyah, tetapi bisa menjadi bentuk ubudiyah karena satu qarinah, karena satu sebab tertentu. Seperti cinta karena Allah, cinta dikarenakan cintanya kepada Allah. Seperti kita mencintai para ulama, mencintai orang-orang yang melakukan ketaatan, cinta kepada mereka pada dasarnya tidak ibadah, kecuali didasari cinta itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bisa kita katakan bahwa mahabbah di sini adalah bukan mahabbah bidzatiha, mencintai zatnya, bukan mencintai zatnya ulama itu, tapi kita mencintai ulama tersebut karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bagian cinta yang pada dasarnya bukan ubudiyah adalah mahabbatul isfaq. Mahabbatul isfaq yaitu cinta kasih sayang, yaitu misalnya cinta seorang bapak kepada anaknya, ataupun cinta kita kepada orang-orang lemah, orang-orang fakir, cinta kasih sayang. Kemudian ada juga cinta mahabbatul ijlal, cinta karena penghormatan, seperti cinta seorang anak kepada bapaknya. Ada juga yang namanya mahabbah tabi'iyah, kecintaan yang sifatnya adalah tabiat manusia, mencintai makanan, mencintai minuman tertentu, mencintai istri. Itu pada dasarnya tabiat, mencintai pakaian tertentu. Itu adalah cinta yang sifatnya tabi'iyah, dan itu tidak mengapa selama tidak ada ta'alluq dalam hatinya, tidak ada ketergantungan hati sehingga mengalahkan cintanya kepada kewajiban-kewajiban yang Allah berikan. Maka dalam satu hadis disebutkan ta'isa abdud dinar, seorang yang menghamba kepada dinar itu celaka. Padahal cinta kepada dinar, pada uang itu adalah cinta yang sifatnya tabi'iyah. Tapi ketika kecintaan seseorang kepada sesuatu yang boleh dicintai karena suatu tabiat, tapi dengan diiringi ketergantungan yang berlebih-lebihan, maka hal itu akan mencelakakan. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka orang-orang yang menghamba kepada dirham, menghamba kepada dinar. Ini hanya sebagai contoh saja. Siapapun yang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala dalam sifat cinta tabiat, namun terjadi ketergantungan yang berlebihan, maka pada dasarnya dia telah menghancurkan dirinya sendiri. Ayolah ikhwan, barakallahu fikum. Kemudian mu'allif mengambil beberapa dalil. Dalil yang pertama, qala al-mu'allif, qala Allah ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Wa minan nas, dan sebagian daripada manusia. Ini bentuk keadilan Al-Quran, mengabarkan kepada manusia tentang sesuatu yang terjadi waqi'i. Sebagian manusia, bukan seluruh manusia. Min kalimat sebagian ini adalah untuk menunjukkan tab'id, yang artinya tidak menunjukkan keseluruhan manusia. Wa minan nas, dan sebagian manusia. An-nas maknanya secara umum manusia semuanya, ana, antum, dan semua yang merasa manusia masuk dalam hal ini. Karena kaidah secara umum, jadi kalau ada antum dapatkan dalam Al-Quran satu kaidah, yaitu al-alif wal lam masuk pada kata-kata, baik kata-kata tersebut sifatnya tunggal ataupun jamak, itu menunjukkan keumuman dan pencakupan makna di dalam kata tersebut. Jadi al-alif wal lam tadkhulu 'ala al-asma' tufidu al-istighraq wal 'umum. Jadi alif lam yang masuk pada kata-kata, baik kata-kata tersebut tunggal ataupun jamak, menunjukkan keumuman. Itu kaidah yang perlu kita pahami. Jadi ketika kita mendapatkan hal tersebut, kita memahami bahwa seluruh manusia. Namun ternyata para ahli tafsir mengatakan manusia di sini dalam ayat ini maksudnya bukan manusia secara umum, namun hanya terbatas kepada orang-orang musyrik saja.
sebagian orang-orang musyrik. Maksudnya seperti itu. Ya, sebagian orang-orang musyrik. Manusia di sini maksudnya ada orang-orang musyrik. Maka istilah seperti ini sering disebut dengan am maksus. Pada dasarnya umum, namun dikhususkan. Maksud manusia dalam ayat ini adalah orang-orang musyrik. Dan sebagian manusia menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan-tandingan yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat orang-orang musyrik. Namun sifat orang-orang mukmin sebaliknya, mereka lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka apa hubungan ayat ini dengan bab yang kita bahas sekarang ini? Maka korelasinya adalah barang siapa yang mencintai Allah dengan sebenar-benarnya, insya Allah dia selamat dari syirkul mahabbah. Ini dapat kita ambil karena mencintai Allah dengan cinta yang lebih daripada cinta kepada selain Allah adalah merupakan ciri orang-orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu akan diuji kecintaannya. Maka kita lihat contoh-contoh dari para sahabat. Misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada mencintai siapa? Ibunya. Ibunya bersumpah tidak akan makan dan minum sampai dia keluar dari agama barunya. Masya Allah, sangat terpukul sekali Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar berita ini. Kemudian diberitakan, ibu kamu dalam kondisi sangat luar biasa. Sekarang dalam kondisi yang sangat lemah, menghadapi sakaratul maut. Apakah kamu tega membiarkan ibumu mati karena kamu? Semakin tidak tahan lagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas menjenguk ibunya, tapi membisikkan suatu perkataan di telinga ibunya. Ya, diriwayatkan bahwa andaikan ibunya itu memiliki berapa ratus nyawa dan nyawa itu keluar satu-satu pelan-pelan, maka niscaya Sa'ad bin Abi Waqqas tidak akan meninggalkan agama Muhammad SAW. Ini bentuk pengorbanan. Jadi cinta itu bukan hanya ucapan, namun betul-betul ada suatu cerminan di dalam amal perbuatan. Maka kita lihat para pendamping Rasulullah SAW dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim, mereka betul-betul berkorban, bukan hanya harta saja, bahkan jiwa mereka gunakan untuk tameng Islam, mereka gunakan untuk tameng kebenaran, mereka gunakan untuk tameng melindungi Rasulullah SAW. Dan itu adalah merupakan cerminan cinta yang benar kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Ayolah ikhwan, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ayat ini terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 165. Kemudian yang kedua, wa qawlu qul in kana aba'ukum, katakanlah andaikan bapak-bapak kalian. Aba'ukum, bapak-bapak kalian ini maknanya juga umum. Artinya bapak, kakek ataupun seterusnya. Aba itu satu kata yang disandarkan pada kata yang lain. Satu kaidah lagi, ini saya harapkan ikhwan-ikhwan memperhatikan masalah kaidah-kaidah. Jadi ketika ada kata-kata dalam bahasa Arab, kata tunggal ataupun kata jamak yang disandarkan pada kata berikutnya, mudhaf, itu maknanya umum. Qul in kana aba'ukum, katakanlah andaikan bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian. Kemudian yang ketiga, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta-harta kalian yang telah kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan niaga perdagangan yang kalian takutkan akan kehancurannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian telah ridho kepadanya, ahabba ilaikum, yang semua itu lebih kalian cintai, minallahi wa rasulih, daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu, maka tunggulah. Kata Allah, maka tunggulah. Kata-kata di sini adalah merupakan tahdid, ancaman. Ya, bentuknya perintah, tapi makna daripada perintah di dalam ayat ini adalah ancaman. Tunggulah. Seperti ungkapan kita kepada teman kita, hati-hati,
Hati-hati itu bisa berarti nasihat, bisa berarti apa? Ancaman. Kalau ketika ada salah seorang dari kita pamit mau pergi, kita bilang kepada dia apa? Hati-hati. Berarti apa namanya? Nasihat. Tapi ketika ada orang yang ngejek kita, kita bilang hati-hati. Itu ancaman. Tunggu tanggal mainnya. Kapan mau main? Tunggu tanggal mainnya. Tunggulah. Fatarabbasu. Maka tunggulah. Dan ini adalah suatu kalimat perintah yang maknanya tahdid. Itu maknanya apa? Ancaman. Hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai datang ya, Allah dengan urusannya. Para mufassir mengatakan maksudnya adalah al-halak, yaitu kehancuran. Jadi ketika seseorang sudah ridho dengan dunia, dengan cocok tanam, dengan perdagangan bentuk riba yang disebutkan dalam riwayat hadis yang lain, maka termasuk kehinaan yang akan diterima oleh umat Islam adalah dicabutnya rasa takut dari hati orang-orang kafir. Jadi sudah tidak segan lagi terhadap umat Islam. Itu karena disebabkan mereka sudah terbuai dengan kehidupan dunia, mencintai sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala lebih daripada kadar yang sudah ditentukan. Maka dari ayat ini bisa ditarik kesimpulan bahwa ketika seseorang menjadikan sesuatu selain Allah itu lebih dicintai daripada Allah, maka dia akan mendapatkan ancaman berupa kehancuran. Ikhwani, barakallahu fikum. Wa qala an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Akhrajahu rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Anas radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak dianggap beriman salah satu di antara kalian, artinya tidak dianggap sempurna imannya. Namun juga bisa diartikan di sini adalah tidak beriman, dinafikan iman secara total. Karena ketika seseorang itu menyebutkan Allah di dalam syirkul mahabbah, syirik besar, maka pada dasarnya telah terhapus asul imannya, telah terhapus pokok daripada keimanannya. Tidak dianggap salah satu dari kalian itu beriman sehingga menjadikan aku, yaitu Rasulullah, lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, bapaknya, wan nasi ajma'in, dan daripada seluruh manusia yang ada di alam semesta ini. Ini Masya Allah konsekuensi seorang mukmin harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam artian menghormatinya, menjaga adab-adab kita kepada Rasulullah, termasuk tidak mengangkat suara andaikan kita hidup di tengah-tengah zaman Rasulullah, zaman sahabat. Kemudian juga kita tidak boleh memanggil nama beliau dengan menyebut nama langsung ya Muhammad, tidak boleh. Namun boleh dalam mengabarkan. Ya juzu fi maqamil ikhbar. Boleh menyebut kata Muhammad dengan tidak menyebut Rasulullah itu ketika mengabarkan. Hadza jaa min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena ini bentuk pengabaran, bukan pemanggilan. Yang dilarang sebagaimana disebutkan dalam ayat la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan jadikan panggilan kamu kepada Rasulullah itu seperti panggilan di antara kalian. Dalam bahasa Jawa itu tidak boleh jangkar. Ya Muhammad. Itu tidak boleh. Namun ada beberapa hadis yang menyebutkan orang menyebut nama Muhammad secara langsung itu dibolehkan ketika dalam bentuk pengabaran. Ini datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh ketika apa? Dalam bentuk pengabaran, bukan dalam bentuk pemanggilan. Nah, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ini dapat diambil kesimpulan, suatu kesimpulan yang memiliki kaitan dengan bab, yaitu bahwa kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya itu merupakan bukti kesempurnaan iman kita. Jadi seseorang tidak akan sempurna imannya sampai dia betul-betul mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW. Walahuma, dan diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim pula, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi
Ada 3 hal yang orang ketika berada di dalamnya wajada bihinna halawatal iman, akan mendapatkan manisnya iman. 3 hal. Jadi ada 3 hal yang ketika seseorang dapat melaksanakannya, maka insya Allah dia akan mendapatkan manisnya daripada iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai daripada selain keduanya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, tidak mencintai seseorang itu kecuali cintanya itu karena Allah, bukan karena tendensi apapun, karena harta dunia, karena dia kaya dan sebagainya, tidak. Tapi cintanya kita pada seseorang itu ada ukuran yang jelas, dhabit, parameter yang jelas, yaitu cinta kita pada seseorang itu karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala loyal. Maka dalam hal ini para ulama membagi loyalitas wala kecintaan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah wala ataupun loyal secara total, dan ini untuk orang-orang mukmin. Kemudian yang kedua adalah barok. Jadi kita membenci berlepas diri secara total, yaitu untuk orang-orang kafir. Sedangkan yang ketiga adalah al-wala'u fi ba'din wal bara'u fi ba'din. Wala dalam satu sisi dan bara dalam satu sisi, ini tergantung amalan dia. Semakin dia itu banyak mengamalkan ketaatan kepada Allah, maka semakin cinta kita kepada Allah. Dan ketika seorang mukmin itu melaksanakan kemaksiatan, maka kita membenci dia sekedar maksiat yang dia lakukan, tidak bara total, tidak lepas diri secara total, namun cinta pada sebagian dan benci pada sebagian yang lain. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadahu Allah minhu kama yakrahu ayyuqdafa fin nar, dan kemudian dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah beriman, sebagaimana dia benci ketika dia dilemparkan ke neraka. 3 hal ini juga menunjukkan bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta karena Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab munculnya manisnya iman yang insya Allah akan dirasakan oleh orang-orang yang melaksanakan di dalam hatinya. Wa fi riwayat la yajidu ahadun halawatal iman hatta ila akhirih, sama. Jadi mu'alif menyebutkan riwayat yang lain. Wa Ibnu Abbas qala, dari Ibnu Abbas beliau berkata, tapi asar ini asar yang dhaif, asar yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, namun asar ini dhaif. Man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, dan benci karena Allah, wa wala fillah, dan loyal karena Allah, wa ada fillah, dan memusuhi karena Allah, fa innama tunalu wilayatullah bidzalik, dan walayah, pembelaan, perwalian dari Allah itu dapat didapatkan dengan hal tersebut. Cinta karena Allah, marah karena Allah, loyal karena Allah, memusuhi karena Allah, itu akan mewujudkan loyal dari Allah Subhanahu wa taala. Al-jazaa'u min jinsil amal. Karena satu pahala itu tergantung perbuatan manusia. Ketika dia mencintai karena Allah, Allah akan mencintai dia. Ketika dia berwala pada seseorang karena Allah, Allah akan memberikan perwalian kepada dia. Maka ketika seseorang itu dekat dengan Allah, dianggap oleh Allah wali Allah, maka dikabarkan seperti dalam hadis, ya, dia melihat dengan penglihatan Allah, walaupun ini harus ditakwil karena tidak mungkin dia melihat dengan pandangan Allah secara zahir, tidak seperti itu. Jadi ini menunjukkan kedekatan Allah kepada hambanya. Ketika dia dekat dengan Allah, betul-betul dia termasuk aulia Allah, maka terkadang firasat yang muncul dari dia itu tidak salah. Ya, fattaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kalian dengan firasat orang mukmin, karena orang mukmin itu yang imannya benar melihat dengan cahaya Allah. Jadi kadang-kadang orang itu bisa dilihat nih, orang taat, orang yang melakukan maksiat itu bisa dilihat oleh orang-orang tertentu karena dia bisa melihat. Karena apa? Karena nur cahaya Allah Subhanahu wa taala ketika dia dekat dengan Allah, dan ini termasuk karamah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan adanya karamah bagi para wali. Menetapkan karamah bagi para wali.
Dan ciri karomah adalah terdapat pada orang-orang yang soleh. Dan satu lagi yang perlu digarisbawahi bahwa yang namanya karomah itu tidak bisa dipelajari. Tidak bisa dipelajari. Misalnya si fulan Salahuddin, saya pengen terbang ke Mekah, nggak pakai pesawat terbang, nggak pakai tiket. Caranya gimana? Baca surat Al-Ikhlas 1000 kali sebelum tidur. Ibnu Salam misalnya, saya pengen sukses, pengen hafal Al-Quran, nggak perlu setoran, nggak perlu menghafal. Caranya bagaimana? Mudah. Baca surat Al-Fatihah sebanyak 20 kali tanpa nafas, misalnya. Ya. Ini tidak bisa terwujud dengan latihan. Kalau ada yang mendapatkan karomah dengan latihan, itu biasanya tidak lepas dari bantuan syaitan. Hafal tafsir sekian buah dengan cara apa? Dengan cara membakar tafsir tersebut kemudian dimakan kertas-kertasnya. Ini tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, dan biasanya ada suatu ritual yang berhubungan dengan khidmah lil jin, yaitu mengabdi kepada syaitan, dan ini bentuk kesyirikan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan afdalul karomat luzumul istiqomah. Karomah yang paling bagus itu adalah orang yang mampu beristiqomah. Itu karomah yang sangat luar biasa, dan itu sangat susah sekali. Sangat susah. Istiqomah itu mudah diucapkan namun susah dalam pelaksanaan. Sehingga diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari, afdhal a'mali adwabuha wa in qalla. Amal yang paling utama adalah amal yang dilakukan secara istiqomah, berkesinambungan, terus menerus, istimrar, walaupun amal itu sedikit. Walaupun amal itu sedikit. Maka pantas kalau ulama mengatakan bahwa karomah yang paling afdal adalah ketika seseorang mampu melazimi daripada istiqomah itu sendiri. Istiqomah menghadiri majelis ilmu, istiqomah berthalabul ilmi dan lain sebagainya, itu menunjukkan bahwa dia sudah mendapatkan suatu karomah yang sangat luar biasa. Kemudian dilanjutkan dalam asar tersebut, walan yajida 'abdun ta'mal iman wa in kathrat salatuhu wa shaumuhu. Dan seseorang hamba tidak akan mendapatkan rasa keimanan, dan rasa ini sifatnya rasa yang sifatnya maknawi, tidak yang sifatnya hissi, yang berbentuk ataupun terlihat ataupun terasa langsung oleh lidah kita. Oh ini manis, saya nggak ada rasa manis di lisan saya, nggak ada. Bukan seperti itu. Jadi rasa di sini adalah rasa yang sifatnya maknawi. Seseorang hamba tidak akan mendapatkan rasa keimanan wa in kathrat salatuhu wa shaumuhu, walaupun banyak sholatnya, banyak saumnya, hatta yakunu kadzalik, sampai dia bisa melakukan hal-hal yang disebutkan di awal asar ini. Waqad sarat 'amatun mu'akhatin nasi 'ala amri dunya wa dzalika la yujdi 'ala ahli syai'an. Dan sudah banyak manusia itu mereka saling bersaudara dekat, tapi ternyata ala amri dunia, hanya berdasarkan cinta dunia. Waktu kaya didekati, waktu miskin ya ditinggalkan. Waktu ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Seperti itu. Jadi la yujdi wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'an, dan hal yang demikian itu tidak memberikan manfaat kepada pelakunya. Cinta yang didasari atas cinta dunia itu tidak akan memberikan kemanfaatan bagi orang-orang yang melakukannya. Yang ada manfaatnya adalah ar-rajulani tahabba fillahi istama'a waftaraqa fillah. Orang yang mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, wala karena Allah, cinta benci karena Allah, itulah cinta dan benci yang bermanfaat. Tapi kalau hanya sekedar cinta dekat dengan seseorang, oh dia itu loyal, artinya loyal dalam artian royal, oh dia royal, sering mentraktir saya, nggak masalah ya. Tapi dalam satu sisi ternyata dia al-bid'ah, ini bermasalah ya. Dia tidak peduli urusan agama, yang penting urusan dia enak lancar saja. Ini perlu ditanyakan. Padahal yang namanya seseorang, agama seseorang, akhlak seseorang itu bisa dilihat dari teman dekatnya. Kalau antum pengen lihat Ilyas, bagaimana agama Ilyas, ibadahnya, lihat teman dekatnya siapa? Ibnu Salam, ya samalah Ibnu Salam sama Ilyas misalnya. Itu adalah contoh. Dan disebutkan dalam riwayat lain, al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Kalau kita mencintai Rasulullah dengan penuh cinta,
melaksanakan lawazim, konsekuensi daripada cinta tersebut, insya Allah kita akan berada di Firdaus bersama Rasulullah SAW. Tapi kita tidak ada terdetik dalam hati kita cinta, tidak pernah membaca salawat. Jadi kadang-kadang kita taksir. Ya salawat gak masalah kita baca, walaupun tidak harus pada acara tertentu dengan bentuk tertentu, malah takutnya kita salah. Kita salawat pada Rasul. Salah satu caranya banyak baca hadis, karena tidak ada orang yang lebih banyak membaca salawat daripada para ahli hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat ini insyaallah dengan wasilah salawat ini, artinya ibadah yang berbentuk membaca salawat ini, insyaallah dapat memudahkan urusan kita. Dan ini adalah merupakan bentuk tawasul, yaitu minta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan tawasul yang masyru' yang disyariatkan. Ya, bertawasul dengan berbanyak baca salawat pada Rasulullah SAW. Ya, jadi kita yang sudah berani menisbatkan pada Ahlussunnah wal Jamaah, jangan pelit-pelit membaca salawat atas Rasulullah SAW. Dan orang yang paling pelit ternyata siapa? Orang yang ketika dibacakan nama Muhammad dia tidak mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Pelit banget itu. Enggak butuh pulsa. Ya, tidak butuh uang ya Mas Ahmad. Enggak butuh modal. Sallallahu alaihi wasallam. Butuh apa? Butuh nikmat, yaitu kemampuan dan kesehatan. Jadi dua nikmat ini yang paling berharga ini. As-sihah wal faragh. Ya, as-sihhatu wal faragh. Jadi nikmatani maqbunun. Fihima katsirun minan nasi as-sihhatu wal faragh muttafaq alaih. Jadi dua nikmat yang sering didustakan atau dilalaikan manusia, nikmat apa? Kesehatan dan kesempatan. Antum coba bayangkan, ketaatan yang kita dapat wujudkan itu tidak lepas dari dua nikmat tersebut. Pertama as-sihah, kesehatan, itu mewakili nikmat qudrah, kemampuan. Biasanya apa? Orang yang sakit itu apa? Tidak mampu. Maka kadang-kadang dia tidak shaum karena tidak mampu. Kadang dia tidak bisa melaksanakan kewajiban dengan sempurna. Harusnya sholatnya berdiri, jadi sholatnya apa? Duduk ataupun berbaring. Kemudian yang kedua adalah al-faragh, kesempatan. Ada orang yang mampu, nggak ada kesempatan. Tapi ada yang kesempatan, ada yang memiliki kesempatan tapi tidak mampu. Maka dua nikmat ini adalah nikmat yang menonjol sekali. Biasanya ketaatan pada diri seseorang itu tidak terwujud ataupun tidak sempurna di dalam wujudnya kecuali sudah termenuhi dua hal ini. As-sihah yang maknanya adalah kemampuan secara umum, dan al-faragh yaitu kesempatan. Banyak orang yang sehat tidak memiliki kesempatan dan sebaliknya. Ayolah ikhwan rahimani rahimakumullah taala. Ini adalah dalil-dalil yang disebutkan oleh mu'alif. Jadi berbicara tentang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta terhadap syiar-syiar Islam, dan ada beberapa amalan yang dinasihat oleh para ulama, di antara Syekhul Islam ada 10 atau berapa itu, bagaimana menumbuhkan rasa cinta. Itu di antaranya banyak membaca Al-Qur'an, di antaranya seperti itu. Banyak membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an termasuk kalam Allah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau qaharat qulubukum ma syabi'tum min kalamillahi ta'ala." Andaikan hati kalian itu betul-betul bersih dan suci, maka kalian tidak akan pernah kenyang dengan Al-Qur'anul Karim. Tidak ada orang yang imannya benar itu protes sama imam. Pak Imam, kok kalau dalam sholat baca Fatihah terus toh? Sekali-kali baca yang lain gitu kan? Baca yang lain. Nggak ada. Yang imannya benar tidak akan bosan terhadap Al-Qur'an. Fatihah lagi. Tidak ada seperti itu. Ya, tapi kalau lagu ataupun syair-syair yang sifatnya duniawi itu ada masanya. Ya, Mas Ilyas, sekarang lagu yang ngetren apa Mas? Kalau menjawab kebangetan mukanya. Enggak menjawab alhamdulillah. Enggak tahu, saya enggak tahu Ustaz, alhamdulillah. Mungkin Salahuddin. Enggak tahu juga, alhamdulillah. Ya, jadi itu akan ada masanya. Mungkin sekarang lagi tenar dilakukan ataupun dilantunkan oleh banyak orang, tapi mungkin setahun berikutnya ada seorang yang nyanyi lagu itu, itu mah eranya Bang Haji Romai Rama tuh katanya. Udah lama maksudnya. Itu berbeda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak pernah membosankan. Kemudian di antara supaya kita tuh lebih lagi bertambah lagi cinta kepada Allah adalah
mengingat-ingat nikmat Allah, itu penting. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk Bani Israel, "Ya Bani Israel, uzkuru nikmati." Ingat nikmatku. Karena biasanya orang yang mampu bersyukur atas nikmat Allah itu diawali mengingat nikmat dulu. Oh ya, saya dikasih tangan. Tangan dari mana? Allah. Saya dikasih mata. Mata dari mana nih? Oh Allah. Baru alhamdulillah. Bagaimana seseorang mampu mengucapkan alhamdulillah dengan ikhlas, sedangkan dia tidak pernah mengingat nikmat Allah? Yang diingat-ingat hanya susahnya. Ujian baru sehari menghapus nikmat yang selama 20 tahun. Afwan Ustaz, hari ini saya lagi bokeh ini kata dia. Lagi gak punya uang. Hari ini toh, kemarin-kemarin ada uang gak? Ada, alhamdulillah. Baru hari ini, baru sehari ini mengalahkan nikmat memiliki uang selama 10 tahun. Maka caranya banyak mengingat nikmat daripada mengingat ujian. Itu salah satu tips supaya kita mampu bersyukur kepada Allah. Ketika seseorang mampu bersyukur kepada Allah, insya Allah akan muncul mahabbah dalam hatinya. Cinta beneran, enggak cinta palsu. Antum nih, ikhwan-ikhwan sekalian, ana dan antum juga pasti pernah merasakan yang namanya cinta. Cinta kepada seseorang, yang ketawanya paling keras ini pengalaman. Ya, cinta pada seseorang itu salah satu cirinya adalah sering menyebut namanya. Walaupun ada ciri-ciri yang lain. Oh, ciri-ciri yang lain mungkin terbayang ya, terbayang-bayang terus. Minum terbayang di airnya. Kemudian ketika makan muncul gambarnya di nasinya. Semuanya berbentuk wajah dia. Ini cinta pada dunia. Ya, cinta pada dunia. Dan salah satu ciri yang lain tadi apa? Yaitu sering menyebut namanya. Ketika namanya disebut itu grep hatinya. Masya Allah. Sedang apa sih dia? Ini kias kepada cinta pada dunia. Lalu cinta kita kepada Allah bagaimana? Padahal disebutkan dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Enggak mungkin kalau orang enggak cinta sama Allah, kalau Allah taala tertegur, kemudian diam, kemudian sahabat itu sampai menangis mendengarkan ayat itu. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan ayat, mereka betul-betul konsentrasi dan menangis. Luar biasa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bentuk mahabbah yang sangat luar biasa. Bukan cinta palsu, cinta omongan, rayuan biasa saja. Kita cinta kepada Allah, ya cinta pada Allah. Ya seperti rayuan antum terhadap manusia, ya cinta gombal. Nah, maka kalau kita belum tergerak hati kita ketika dibacakan ayat adab, nggak ada rasa sedih, dibacakan ayat jannah, nggak ada motivasi untuk mendapatkannya, wajilat qulubuhum, tergetar hatinya itu belum muncul. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, tambah imannya kalau dibacakan ayat. Kalau belum, itu berarti cintanya masih terbatas pada lisan. Belum hati. Ini muhasabah kita semuanya, bukan hanya saya saja, antum saja tidak. Ya. Jadi kenapa para sahabat, para ulama yang aminin, ulama-ulama salaf itu sampai betul-betul menikmati sholat. Sholat dinikmati sambil menangis. Tidak 5 menit, 10 menit, tidak sampai berjam-jam. Luar biasa. Ya kita sholat, imam baca ayat yang agak panjang dikit. Waduh, imam ini nggak tahu sunnah saja. Nggak tahu sunnah katanya. Udah ngambil dalil, ini dalilnya Ustaz. Sholat jangan panjang-panjang. Pakai dalil, Ustaznya bingung juga. Ya manut nih. Seperti itu. Jadi ketika kita melihat sepak bola, apalagi yang main klub yang dicintai, nonton bareng di samping jalan penuh asap, ya berdiri lagi ya 45 kali 2 90 menit berdiri, nggak minum, nggak makan, melotot matanya itu kuat. Wah kok sebentar kali ya mainnya? Ya mainnya tetap segitu, sebentar dari mana? Ya dia kuat. Berarti apa? Ada rasa ta'alluq dan cinta. Ya bayangkan kalau antum sholat maghrib kira-kira 90 menit berdiri bagaimana? Atau sholat isya lah, kalau maghrib mungkin pendek waktunya, sholat isya misalnya. Kira-kira bagaimana? 90 menit ya, salat isya. Pada protes besok nggak ada jamaah di sini lagi. Tapi kalau menonton hal-hal yang kita cintai, kita senangi, itu seperti itu. Jadi ini bahan muhasabah pada dasarnya. Nggak ada bedanya, bahkan orang mukmin itu walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi cinta ini maknanya secara umum, cinta pada siapapun, cinta berhala,
cinta sepak bola, cinta pada istri kita, cinta pada orang tua kita, ataupun dengan apapun, cinta pada apapun, itu harus kita letakkan di bawah cinta kepada Allah. Maka ini sebagai bahan muhasabah, bukan hanya materi yang sifatnya ilmiah saja didengarkan, dihafal, tapi harus kita tanyakan pada diri kita, apakah cinta kita kepada Allah saat ini betul-betul cinta yang hakiki atau tidak. Ya, karena cinta itu adalah merupakan ruhul ibadah, bahkan ruknun min arkanil ibadah, rukun daripada rukun-rukun ibadah. Artinya kalau disebut rukun, maka ibadah itu tidak akan sah kecuali dengan rukun tersebut. Di antara rukun ibadah adalah al-mahabbah, rasa cinta, war-roja, rasa harap, wal khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.